Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, Islam itu indah ya. Islam itu indah ya. Kita tahu semua bahwa Islam itu indah, bahkan Islam itu sangat indah ya. Sangat indah sekali ya. Walaupun ada beberapa orang ya, ada beberapa manusia yang mengatakan bahwa Islam itu ribet ya. Islam itu bahasa Jawanya ruwet ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Ada yang mengatakan bahwa Islam itu keras ya. Islam itu radikal ya, seperti itu ya. Hal-hal perkataan-perkataan seperti itu salah ya. Opini-opini yang seperti itu salah ya. Maka yang benar adalah Islam itu indah ya. Islam itu sangat indah sekali. Mengapa demikian? Yang pertama ya. Yang pertama bahwa Islam itu ya, memang dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di dunia ini ya, itu serba indah ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14 ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi yang artinya ya, bahwasanya dijadikan indah ya pandangan manusia terhadap segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan indah terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia ya, yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan indah ya seluruh alam semesta ini? Agar apa? Agar manusia itu dapat memanfaatkan dengan baik ya, agar dapat merasakan, menikmati dengan sebaik-baiknya, agar manusia itu menjadi bahagia, senang ya dalam kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu semuanya dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pandangan manusia terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Contohnya gunung-gunung yang begitu indahnya ya, bukit-bukit dan perbukitan yang begitu indahnya, lautan yang terbentang luas ya, pantai-pantai ya. Ketika kita melihatnya, ketika kita memandangnya, begitu kita terhibur sekali ya. Maha besar Allah, maha suci Allah ya, yang menciptakan seluruh alam semesta ini yang begitu indahnya ya. Kemudian sawah ladang ya, yang diciptakan oleh Allah juga begitu indahnya, sawah-sawah ya, perkebunan. Nah, ya itu kan indah sekali. Dan ketika manusia melihatnya, ketika manusia memandangnya, begitu senang, terhibur ya manusia itu ya. Bisa dapat juga menghilangkan apa? Kepenatan pikiran kita ya. Bahkan stres ya, manusia itu akan hilang ya dengan kita melihat ya, memandang ya apa yang diciptakan oleh Allah, keindahan alam ya, gunung-gunung, perbukitan, lautan yang luas ya, dan
perkebunan, sawah ladang, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah dikasih oleh Allah juga dijadikan indah, anak dan istri kita, keluarga kita, ya. Kemudian pekerjaan kita dijadikan seneng kita, ya. Dengan tujuan apa? Agar manusia itu mampu bersyukur kepada Allah, agar manusia itu bahagia, ya, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dengan apa yang sudah diciptakan oleh Allah kepada kita, ya. Makanya oleh sebab itu Islam itu indah, ya. Dengan kehadiran agama Islam itu akan membuat manusia itu menjadi bahagia, senang, ya, karena keindahan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan wa mal hayatad dunya, sehingga Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya, ya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kehidupan dunia ini, ya, yang serba indah, ya, yang serba memukau, ya. Ya memang Allah menciptakan begitu indahnya. Wallahu indahu husnul ma'ab, ya. Namun semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu bersifat sementara, ya. Nantinya akan hancur, ya. Nantinya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bagaimana mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ingkar dan jangan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian itu yang pertama, mengapa Islam itu indah. Kemudian yang kedua, ya, mengapa Islam itu indah? Karena Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Tiada diutus, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali, ya, sebagai rahmat alam semesta ini, ya. Artinya membawa rahmat, membawa keberkahan dalam kehidupan dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi, para rasul, ya, terutama Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang diutus oleh Allah, ya, sebagai apa? Rahmatan lil alamin, ya, membawa rahmat, membawa keberkahan dalam kehidupan dunia ini, ya. Kemudian ada sebuah hadis mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, ya. Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk apa? Untuk menyempurnakan, ya, untuk menyempurnakan, untuk menjadikan, ya, perilaku-perilaku manusia menjadi akhlak yang baik, ya, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang rusak menjadi baik, ya. Nah seperti itu, Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki perilaku-perilaku atau perangai-perangai yang jahat, ya, yang buruk, sehingga menjadi manusia yang berguna, manfaat, baik di dunia dan di akhirat kelak. Namun tergantung kepada manusianya nih, ya. Kalau manusianya itu mau nggak diperbaiki, ya, tingkah lakunya atau perbuatannya, karena tidak semua manusia itu ketika dikasih contoh oleh Rasulullah itu mau mencontoh, ya. Ada yang nggak mau mencontoh, ada yang tidak mau meniru, ya, ada yang tetap saja melakukan kejahatan, keburukan di muka bumi ini, ya enggak apa-apa, ya. Tapi nanti Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat dan orang-orang yang berbuat baik, ya. Orang-orang yang berbuat jahat maka dia akan menerima balasannya
yaitu tentang kehidupan yang tidak baik juga ya. Contohnya nanti dimasukkan ke dalam neraka ya. Dan bagi orang-orang yang baik balasannya adalah kehidupan yang penuh dengan memuaskan, kehidupan yang penuh ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin ya, membawa rahmat bagi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, mengapa Islam itu indah? Ya, karena Islam itu adalah ciptaan Allah ya, bukan agama yang dibuat-buat oleh manusia. Ya, bukan Islam itu yang diada-adakan oleh manusia, tidak. Islam itu adalah agama Allah ya, yang dibuat oleh, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-19 ya, Allah berfirman inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam ya. Jadi Islam itu ya agama ciptaan Allah ya, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini agar dimiliki oleh manusia, agar manusia itu menjadi baik. Nah, seperti itu ya. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 85 yang berbunyi wa may yabtaghi ghairal islami dina ya fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk selain agama Islam, barang siapa yang memilih selain agama Islam, maka dia kelak di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi ya. Tergolong orang-orang yang tercela ya. Tergolong orang-orang yang merugi selama-lamanya ya. Dan dia akan kekal di dalam neraka kelak. Tergolong orang-orang yang memiliki kehidupan yang penuh dengan kehinaan. Nah, naudzubillahi min dzalik ya. Maka oleh sebab itu jangan kita menolak Islam, jangan kita menolak ajaran-ajaran Islam ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara menyeluruh, secara kafah. Makanya jangan setengah-setengah kita memeluk agama Islam ya. Ya, menyeluruh. Apa yang menjadi perintah-perintah Allah, apa yang menjadi aturan-aturan Allah kita taati. Apa yang menjadi larangan-larangan Allah kita hindari, kita tinggalkan. Semuanya, tidak boleh setengah-setengah kita menganut agama Islam itu. Apa yang menjadi ajarannya, ya itu yang kita ambil. Apa yang bukan menjadi ajarannya, ya sudah kita tinggalkan ya, karena bukan ajaran Islam ya. Kan banyak itu orang-orang Islam yang mengadopsi ajaran-ajaran agama lain ya toh, yang ikut-ikutan ajaran agama lain ya toh. Karena mungkin ada yang mengatakan bahwa Islam itu sudah nggak relevan lagi ya. Islam itu nggak sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, ada yang mengatakan seperti itu, sudah nggak relevan lagi, sudah nggak sesuai lagi dengan zaman yang era milenial ini ya, yang serba canggih. Kata siapa? Tidak boleh mengatakan seperti itu ya. Justru agama Islam ini yang berlaku sepanjang masa ya. Aturan-aturannya yang termaktub ya, yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim ya, dalam firman-firman Allah, yaitu Al-Qur'an itu aturannya berjalan sesuai sepanjang masa sampai akhir hayat kita, sampai hari kiamat ya. Nah, itu jangan sampai kita mengatakan bahwa Islam itu, Al-Qur'an itu sudah nggak relevan lagi, nggak sesuai lagi ya. Maka terjadilah banyak Islam-Islam yang tidak sesuai. Nah, begitu ya. Akhirnya dianggap Al-Qur'an, agama Islam sudah
nggak sesuai lagi. Nah seperti itu. Itu sesuatu yang salah ya. Yang benar adalah kita yang harus mengikuti agama Islam. Kita yang harus mengikuti Al-Qur'anul Karim, bukan Al-Qur'an atau agama Islam yang mengikuti kita, bukan. Itu yang salah, itu yang terbalik. Justru yang kita ini harus menyesuaikan agama Islam, yang menyesuaikan Al-Qur'an, sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap lurus pada jalan Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan-jalan orang-orang yang tersesat ya, seperti itu. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ya, bahwasanya Islam itu mengajarkan kepada kita saling menghormati ya, saling menyayangi ya, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain ya. Kita juga disebut dengan makhluk sosial gitu. Nah, seperti itu sebagaimana Allah berfirman ya di dalam surat Al-Maidah ya, dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ya, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya. Ayat surat Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 ya, bukan surat Al-Maidah, tapi surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita ya berbangsa-bangsa, su'uba wa qabaila ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum ya, min dzakari wa unsa ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ya, wa ja'alnakum, kemudian dijadikan oleh Allah su'uba wa qabaila lita'arafu, jadikan bangsa-bangsa, berbagai suku-suku ya, agar apa, lita'arafu, agar saling mengenal. Nah disitulah kita saling berbagi ya, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. In akramakum indallahi atqakum. Nah Allah tidak akan memuliakan orang-orang banyak hartanya, tapi memuliakan apa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Islam itu menjadi indah, dan masih banyak lagi ya. Mengapa Islam itu indah ya? Di antaranya Islam mengajarkan kepada kita tentang kebersihan ya, tentang kerukunan beragama, toleransi ya. Dan Islam itu mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan ya. Tidak mungkin Islam itu mengajarkan kejelekan ya. Kalau ada orang Islam yang mengamalkan, yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan yang jelek ya, bukan agama Islamnya yang jelek, bukan agama Islamnya yang indah, tapi apa, oknum manusianya sendiri yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak taat kepada agama Islam. Nah itulah kaum muslimin wal muslimat, jamaah semua, semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini, dan mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.